Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih bersama dengan saya Bapak Sobat JGL Jombang ya. Alhamdulillah kita sudah ada di Pamenang ya, di daerah Kediri. Ini saya sudah juga bersama dengan mbahnya, tidak tanya namanya. Mbahnya juga ini adalah sejarawan ya, atau yang suka nguri-nguri budaya Jawa atau peninggalan leluhur kita. Ngapunten Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbah, sugeng dalu Mbah. Ya, selamat malam, salam bahagia, salam budaya, dan semoga nanti ada hikmahnya. Amin. Suatu amin. salam dari Sendang Tirta Kamandanu, selamat dan angin malam. Amin. Ngapunten Mbah, niki jenengan niki paring asma sinten Mbah? Asli ini jenengku ya julukannya Mbah Suratin. Mbah Suratin gitu. Suratin Jika jenengku. Oh, Mbah Suratin Jika. Jika itu artinya bukan Yusuf Kala loh. Nggih. Jika itu artinya adalah Mbah Suratin Jika juru kunci. Oh, gitu ya, Dulur. Dan Mbah Suratin Jika ada juru kunci Sendang sini Bang. Oh iya. Nggih, ngapunten Mbah, kula badhe tanglet tentang sejarah mriki njenengan critakaken tentang dulur JGL semuanya ke masyarakat luas. Ben semerep ceritanya tentang Sendang dan Raja Jayabaya. Monggo Mbah, kula aturi. Salam berbahagia untuk sang pemirsa dan salam rindu bayangan lewat angin malam, angin Sendang, yang pada hari ini kita utarakan tentang sejarah Sendang Tirta Kamandanu. Sendang nama Mbah namanya? Di sini ada dua tempat, Sendang Tirta Kamandanu dan Petilasan Sang Prabu Sri Joyoboyo, dua tempat yang selalu berkait, tidak bisa terpisahkan, yang dalam arti kata satu sejarah dua cerita. Satu sejarah dua cerita. Oke. Sendang Tirta Kamandanu ini adalah pada waktu dulu di zaman kejayaan Sang Prabu Sri Joyoboyo adalah tempat bertapa atau semedi atau meditasi. Ini dulu di zaman waktu saya belum ada, namanya adalah Kali Buntung. Kali Buntung. Dalam suatu cerita, Kali Buntung itu adalah kali yang airnya mengalir langsung habis. Setelah di zaman bapak saya jadi kepala desa, maka Sendang ini diganti nama adalah Sendang Kolosonyo. Dalam bahasa sastra Kawi, Sendang itu tempat air, Kolosonyo molo sunyo sepi. Jadi suatu Sendang yang dikatakan sepi ing molo. Nombor ning Mas Mbah ya. Jadi Sendang satu mengharapkan suatu kewarasan.
Lalu setelah detik berganti menit, jam berganti hari, saat berganti langkah, ini dipugar oleh warga besar Boronegoro yang sampai sekarang merupakan satu yayasan. Lalu sedang ini terbangun dengan baik, megah, sesuai dengan kreativitas dunia baru yang membentuk suatu budaya. Nah, lalu diganti Sendang Tirto Kamandanu. Artinya Sendang itu tempat air, Tirto Banyu, Kamandanu Panguripan. Nah, Sendang ini dulu pada waktu di zaman kerajaan Jayabaya selalu diuri-uri tempat semedi atau bertapa. Nah, sampai sekarang ini air ini dikeramatkan. Nah, konon untuk berbagai apa saja bisa akan tercapai sesuai dengan satu keyakinan adat budaya yang baru masing-masing. Seumpama di sini ada orang yang nyekar atau berdoa atau mandi, air yang dikeramatkan seakan-akan itu merupakan suatu jalan kesembuhan tergantung dari nasib seseorang, sehingga banyak mempercayai dan mendatangi kalau sedangnya dapat dikatakan sebagai sendang yang keramat. Jadi alkisahnya ini, saya bercerita tentang sejarah. Jadi saya rangkum sejarah Kediri atau Sang Prabu Sirajaya Petilasan, Pamuksan, dan Petilasan Sendang Tirto Kamandanu. Kita mulai berbuka cerita tentang abad, di zaman abad ke-4-5 terjadi suatu peperangan di antara kerajaan Hindu dan Buddha. Hindu itu adalah namanya ada kerajaan Kalingga atau Keling atau Mataram Hindu di zaman kuno yang ada di Jawa Tengah. Lalu perang dengan Buddha, kerajaan di Sriwijaya otomatis dimenangkan oleh Buddha. Sebab apa? Di zaman abad ke-4 ke-5 sudah ada mahasiswa tinggi yang namanya adalah Dharmapala. Dalam bahasa Kawi, Dharma itu suatu perbuatan yang baik, poloki woh, jadi orang yang berbudi luhur. Nah, di sana gurunya diambil dari orang-orang India, dari lereng Gunung Himalaya, dari kerajaan Kapilawista, anak Raja Sudadana yang bernama Siddhartha Gautama atau Gautama Siddhartha. Itulah perkembangan Buddha mulai berkembang di saat itu. Nah, setelah perang di Kalingga atau Keling itu, Kalingga kalah, lalu dijeki dengan kerajaan Sriwijaya. Lalu kerajaan Sriwijaya, orang yang beragama Buddha mengumpulkan dari bangsaan-bangsaan Buddha yang namanya adalah Rakai. Jadi Rakai itu adalah gelar bangsaan Buddha pada waktu dulu, seperti Rakai Badak, Rakai Waru, Rakai Warung, Rakai Pikatan, Rakai Burung, dan rakai-rakai lainnya dipimpin oleh Pansapana Rakai Panakaran, lalu mendekat tadi Borobudur pada abad ke-67. Setelah kita ulangi lagi detik berganti menit saat berganti langkah, waktu Candi Borobudur Arab Dadi, lalu secara diam-diam yang kalah itu melarikan diri menelusuri suatu jalan sampai jarak jauh dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang dipimpin oleh Empu Sendok. Nah, itulah namanya kisah alkisah pertama kali suatu terbukanya tabir masanya kerajaan Kediri terbuka sampai sekarang ini. Lalu pada tahun 1929 di Jawa Timur ada suatu kerajaan yang dipandegani oleh Empu Sendok. Pada waktu itu kerajaan itu yang ada di lereng Gunung Penanggungan dekat kota Sidoarjo, di lereng Sungai Berantas. Ya, di situ namanya Kerajaan Medang pada tahun 1929. Nah, setelah itu raja di situ menurunkan suatu anak yang bernama Lokapala yang kawin dengan Sri Isana Tunggadewa. Sri Tunggadewi loh. Loh, Bukan gitu. salah. Oh, salah gitu. Kalau Sri Isana Tunggadewa adalah kerajaan Lokopolo atau Medang pada waktu dulu. Tapi kalau Sri Isana Tunggadewi adalah raja-raja dari Mojopahit. Beda gitu ya. Ya, seperti cara kita membaca suatu kisah
Soekarno dengan Presiden Soekarno sudah lain. Kalau Presiden Soekarno adalah Soekarno yang menjadi presiden negara, tapi kalau Soekarno belum ada kalau Presiden Soekarno namanya sama. Seperti Sendang Tirta Kamandanu dan Aryo Kamandanu sudah lain. Kalau Aryo Kamandanu adalah seorang prajurit yang terlukis pada kisah pada waktu dulu adalah senopati perang prajurit dari Mojopahit. Tapi kalau Sendang Tirta Kamandanu suatu sendang peninggalan sejarah di zaman kerajaan di Kediri dulu. Setelah turun temurun dari Medang sampai ke Sri Makusawardhana Mahendradatta, lalu Mahendradatta itu kawin dengan Bali, lahirlah seorang anak Erlangga. Nah, Erlangga pada waktu dulu putra orang Bali juga berkait dengan putra Jawa, Liwa. Suatu saat kembali ke tanah Jawa untuk menjadi raja. Erlangga karena masih umur 17 tidak diberikan jadi raja sebab kurang mumpuni suatu kedewasaannya. Lalu dia disuruh bertapa di dekat Gunung Penanggungan bergelar Jati Nindra. Jati itu adalah Ning Nindra Turula Topo karo Merem. Nah, jadi yang menjadi benteng baja pertahanan negara Kauripan dibintangi oleh seorang Narotama yang perkasa, juga didampingi dengan seorang Empu Kanwa yang pada waktu dulu menyalin kitab-kitab bahasa Hindu Buddha menjadi bahasa Kawi. Nah, di situ setelah selesai bertapa menjadi raja bergelar Erlangga bergelar Ananta Wihaganara. Dalam bahasa Kawi Ananta kuwi taksaka utawa naga, Wihaga itu manuk, Erlangga Nara itu artinya Wisnu. Jadi seorang Erlangga dilukiskan sebagai seorang manusia Garuda di atas ular. Gambarnya kan orang kayak itulah sebagai kisah yang bersejarah. Nah, lalu kembali menjadi kerajaan. Setelah kerajaan sudah diduduki kembali, maka kerajaan Medang diganti dengan Kauripan. Nah, di Kauripan pada waktu dulu, lalu dia mempunyai seorang istrinya adalah Senggrama. Maka lahirlah anak yang pertama Kili Suci atau Senggrama Siwi, atau juga disebut juga Dewi Songgolangit, kisah Cita Jaranan. Nah, karena dia pada waktu dulu untuk jadi raja tidak diperbolehkan soalnya gak SOM. Seorang wanita itu kalau pada waktu zaman kerajaan Hindu, kalau menjadi raja tidak boleh kalau tidak bisa M, soalnya tidak bisa mengembangkan sejarahnya. Lalu kerajaan Kauripan dipecah jadi dua, Daha dan Jenggala. Nah, kalau Jenggala merupakan golongannya Panji kuwi gelar Panji, tapi kalau Daha, nah yang tempatnya di Kulon Kali Kali Berantas Daha, Etan Berantas adalah Jenggala. Nah, setelah terjadi suatu percekcokan di antara kakak beradik, lalu dia mengadakan satu pertempuran di antara Daha dan Jenggala. Nah, pada saat itu karena rakyat sama sayangnya kepada dua raja, lalu diadu dan dikalang. Jadi dia bertempur dilihat orang seluruh kaya wong adu jago. Lalu dimenangkan oleh Daha. Maka dari itu kerajaan dua, Daha dan Jenggala, lalu menjadi satu, dinamakan Daha Purwa atau Kediri. Artinya iketing diri dua saudara menjadi satu, atau juga disebut kerajaan Daha atau Kalang atau Gelang-gelang. Mereka kaya dijago di Kalang. Yang terakhir, Sang Erlangga menjadikan kerajaan Daha dan Jenggala adalah Panjalu. Dalam bahasa sastra Kawi, Panjalu asal kata dari Jalu itu artinya lanang, jago. Ngampun entah iki badhe tangget tuh. Ya. Kerajaan Pajuk Jayabaya niki raja pertama niki namanya. Nah, ini
setelah menjadi raja besar menjadi satu, kerajaan Kediri pertama kali rajanya adalah Samarawijaya, yang kedua adalah Jayawarsa, yang ketiga Sri Maharaja Udungga, yang keempat Baweswara atau yang terkenal Kameswara, lalu kelima Joyoboyo dengan bergelar Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo, yang keenam Joyo Amijoyo atau Areswara, lalu diteruskan lagi keturunan Joyo Amijoyo atau Areswara, lalu Serengga, lalu Chandra. Setelah yang terakhir adalah Raja Kerajaan Kediri adalah bergelar Dandang Gendis atau Kertojoyo, yang pada waktu 1222 mati terbunuh oleh Kenaro. Lalu Kerajaan Kediri berakhir riwayatnya, tinggal Kerajaan Kenaro yang ada didirikan di Singosari, Malang. Kita tinggalkan kisah perjalanan tentang Kediri. Nah, Malang, Singosari saya juga menceritakan bisa, tapi yang Anda tanyakan adalah tentang Kediri. Ya sudah, tertutup. Terus ini Mbak, malai Mbak, Kediri nih dari Jayabaya. Setelah Kerajaan Kediri ini kan kerajaan pertama kali, Napa pripun? Tuh, Kerajaan yang di Pulau Jawa ini yang paling pertama kali, yang paling sepuh nih gitu. Kalau di Pulau Jawa, kalau seluruh Indonesia, kerajaan yang pertama kali, aku ya guru sejarah kok. Oke. Jadi kalau seluruh Indonesia, raja yang pertama kali adalah kerajaan Hindu yang ada di Kutai. Rajanya adalah pada waktu itu adalah Udungga, diganti anaknya Sri Udungga Aswawarman, lalu diganti lagi raja ketiga adalah Mulawarman. Setelah kerajaan itu berakhir riwayatnya, di tanah Jawa juga ada yang pertama kali kerajaan Hindu ada di Tarumanegara, raja terkenal adalah Purnawarman. Nah, lalu ada lagi Buddha, jadi Kutai, Tarumanegara, Buddha, Kalingga itu di zaman abad keempat Hindu sudah berdiri. Terus nih Mbak, kalau Kediri ini ada nggak sangkutannya dengan kerajaan Majapahit? Apakah Raja-Raja Majapahit ini juga keturunan dari Kediri? Loh, iya, rangkaiannya gini. Ya. Setelah kerajaan Kediri berakhir, maka tinggallah kerajaan kecil Taloan dari Singosari. Nah, Singosari yang menjadi raja adalah Jessica Caca, Kenaro, Anusupati, Tojoyo, Rogowuni. Lalu kerajaan Singosari yang terakhir adalah Kertonegoro. Nah, Kertonegoro pada waktu dulu yang menjadi bawahnya adalah Kediri. Pada saat itu Kediri raja kecil adalah Jayakatwang, dan suatu saat Jayakatwang besaran dengan Kertonegoro. Gak ngerti di balik layar dia akan terbunuh. Suatu saat pada besan perang, Kertonegoro mati terbunuh oleh Jayakatwang, lalu Kediri berdiri lagi 1 tahun menjadi raja. Nah, orang ngerti pada saat kerajaan Kediri berdiri lagi 1 tahun menduduki Singosari, lalu datanglah dari Tiongkok tentara Cina yang mencari Kertonegoro. Padahal Kertonegoro wis mati. Nah, lalu oleh Raden Suruh, keturunan dari Kediri, ditipu. Wah, Kertonegoro ya itu Jayakatwang itu. Nah, lalu si Raden Wijaya pada waktu atau Raden Suruh pada waktu dulu adalah ingin menjadi raja karena menantu dari Kertonegoro. Dia menipu. Jayakatwang dengan Jonok itu sama, supaya diperangi. Nah, nanti saya bantu. Gak ngerti di balik layar kui, dia hanya menipu langkah dalam hati dari Raden Suruh. Nah, diwangi. Nah, setelah itu, setelah raja itu berperang, dia malah enek coro saiki wong keranjingan pada waktu dulu yang menjadi antek Belanda, enek londo melondo, enek Jawa melu Jawa. Jawa kan londo perang apa dhewe ndelik. Oke. Lah, sapa sing
sing wanang diremuk pemburi. Nah itu loh. Nah pada waktu dulu itu adalah putusan dari Raja Tiongkok Kublai Khan yang pada waktu dulu telah memerung menghajar dari sistem Cina, ya, kembali untuk diajar setelah detik berganti langkah kematian dari Kertonegoro yang sebetulnya adalah Jaya Katuang. Lalu tentara Cina mengalami kemenangan digerebek dari belakang oleh Raden Suruh, ya, menjadi raja 1 tahun. Setelah Raden Suruh bisa membunuh semua tentara Tiongkok, lah kisah itu dalam suatu ketoprak atau dalam suatu ludruk adalah pecahnya kapal Sapukong dan Polang di Semarang.